Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara, bersama saya Yan Rahman. Saudara, mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro tersangka kasus peredaran narkoba akan menjalani sidang etik yang digelar Divisi Propampori pada hari ini. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko bilang sidang etik akan digelar di gedung TNCC pada hari ini. Terkait mekanisme, polisi belum merinci akan berjalan secara terbuka atau sebaliknya, yaitu secara tertutup. Sebelumnya, Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro ditahan di Divisi Propampori. Ia ditahan akibat terjerat kasus dugaan setoran dari bandar narkoba. Terlibatan Didik terungkap berkat pengakuan anak buahnya, yakni AKPM, saat diperiksa dalam kasus narkoba yang menjeratnya. Ketika diperiksa, Didik mengaku mengonsumsi dan memiliki sabu. Polda Nusa Tenggara Barat resmi menonaktifkan AKBP Didik Putra Kuncoro dari jabatannya sebagai Kapolres Bima Kota. Saudara, informasi terkini sidang etik terhadap ex-Kapolres dan Kasat Reskrim Bima kita tanyakan jurnalis Kompas TV Claudia Carla dan juru kamera Bondan Wicaksono. Carla, selamat pagi. Ini pukul berapa sidang akan dimulai? Apakah akan dilakukan secara terbuka atau tertutup dan siapa saja yang akan hadir, Carla? Baik, selamat pagi ya dan juga saudara. Memang rencananya semula untuk sidang terkait dengan AKBP Didik Putra Kuncoro, mantan Kapolres Bima Kota ini semula akan dilangsungkan pada pukul 9 pagi. Namun ini sudah lebih dari 30 menit, memang sidang masih tampak belum dimulai hingga saat ini. Di mana untuk proses penjagaan sendiri, Yan dan juga saudara ini telah dilakukan sejak pagi hari. Dari pantauan kami memang sejak pukul 7 pagi ini sudah ada polisi yang berjaga di sekitar lokasi yang nantinya akan menjadi tempat dilakukannya sidang etik terhadap AKBP Didik Putra Kuncoro, tepatnya di gedung TNCC Mabes Polri, di mana pada sidang hari ini akan dilakukan secara tertutup dan dilakukan untuk menentukan status keanggotaan dari AKBP Didik Putra Kuncoro dalam institusi Polri, di mana terkait dengan penetapannya sebagai tersangka atas dugaan kasus peredaran dan juga penyalahgunaan narkoba di lingkup Polda NTB. Di mana dalam sidang nanti, Yan dan juga saudara, ini akan menentukan apakah kemudian AKBP Didik Putra Kuncoro ini akan diberikan sanksi maksimal berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH atau mutasi ataupun sanksi lainnya terkait dengan penetapannya sebagai tersangka. Dan terkait dengan siapa saja yang hadir hari ini, Yan dan juga saudara, memang tadi kami sudah mencoba menghubungi ke pihak Kadif Humas Polri maupun juga ke Kompolnas untuk memastikan siapa lagi yang akan hadir dalam sidang etik hari ini. Memang belum ada informasi resmi dari mereka terkait siapa saja yang akan hadir, baik sebagai saksi dalam kasus penentuan status keanggotaan dari AKBP Didik Putra Kuncoro pada sidang etik hari ini. Namun memang jika mengulas sedikit kembali terkait dengan kasus ini bermula ketika awalnya polisi melakukan penangkapan pada 2 ART dari Bribka IR dan juga istrinya, saudari AN. Dan dalam penangkapan yang dilakukan, ini ditemukan adanya barang bukti berupa sabu seberat 30 gram di rumah pribadi Bribka IR. Lalu kemudian polisi melakukan pengembangan kasus dan menemukan adanya keterlibatan mantan Kasatres Narkoba dari Polres Bima Kota, yaitu AKP Malaungi, yang kemudian dilakukan penggeledahan di kediamannya maupun juga di ruang kerjanya, dan ditemukan yang juga saudara barang bukti jenis sabu seberat 488 gram
di mana AKP Malaungi ini juga ternyata dari hasil tes urin terbukti mengonsumsi ataupun positif amfetamin dan juga metamfetamin. Dan dari penyelidikan yang berlangsung, yang juga saudara, ini kemudian terungkap pula adanya dugaan keterlibatan dari AKBP Didik, di mana kemudian dilakukan juga penggeledahan di kediaman AKBP Didik. Lalu kemudian dari pengembangan kasus yang dilakukan, ini ditemukan barang bukti narkoba, yaitu jenis sabu sebanyak 7 plastik dengan total berat 16,3 gram, lalu juga ekstasi 50 butir, lalu juga psikotropika 19 butir alprazolam dan 2 butir happy five dan ketamin 5 gram. Dan dari penemuan inilah kemudian ditetapkan juga status tersangka atas dugaan penyalahgunaan narkoba. Dan diduga juga dari pernyataan dari pihak AKP Malaungi ini, sementara diduga bahwa ada aliran dana sebesar 1 miliar rupiah yang masuk ke Kapolres, maksud kami ke mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik, di mana aliran dana ini diduga dari bandar narkoba berinisial E. Dan yang perlu disoroti juga, ini terjadi ketika kurang lebih baru menjabat 1 bulan usai AKBP Didik ini menjabat sebagai Kapolres Bima Kota. Kembali ke studio. Sidang etik kasus narkoba ex Kapolres Bima menurut rencana awalnya akan digelar pada pukul 9 pagi, namun hingga saat ini masih belum dilaksanakan. Dan seperti disebutkan tadi oleh Carla, bahwa memang belum dirinci juga terkait dengan susunan Majelis Komisi Kode Etik Polri yang akan menjalani sidang pada hari ini. Terima kasih jurnalis Kompas TV Claudia Carla dan juga juru kamera Bondan Jackson atas laporan langsungnya pada pagi ini. Selamat bertugas kembali.